Yesus mulai mengajar lagi di Danau Galilea. Kerumunan yang berkumpul di sekitarnya begitu besar sehingga dia masuk dan duduk di atas perahu di dekat pantai, tempat orang-orang itu berada. Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan banyak hal. Dia berkata, "Dengarkan. Seorang pria keluar untuk menabur. Dan ketika saya menyebarkan benih, beberapa jatuh di pinggir jalan, dan burung-burung memakan semuanya. Sebagian benih jatuh di tempat yang banyak batu dan sedikit tanah. Benih cepat berkecambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari terbit, tanaman itu terbakar, dan mereka mengering karena tidak memiliki akar. Benih lainnya jatuh di antara duri, yang tumbuh dan mencekik tanaman. Jadi mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik bertunas, tumbuh dan menghasilkan atas dasar 30, 60 dan bahkan 100 butir untuk satu." Dan Yesus mengakhiri dengan mengatakan, "Jika Anda memiliki telinga untuk mendengar, maka dengarkan." Ketika kerumunan pergi, orang-orang yang tinggal di sana mulai, bersama dengan 12 murid, mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang perumpamaan. Yesus berkata kepada mereka, "Tuhan menunjukkan rahasia kerajaan-Nya. Tetapi bagi mereka yang berada di luar kerajaan semuanya diajarkan melalui perumpamaan, agar mereka tidak melihat dan melihat apapun dan agar mereka mendengarkan dan tidak mengerti. Jika tidak, mereka akan kembali kepada Tuhan, dan Dia akan mengampuni mereka." Kemudian Yesus bertanya, "Jika Anda tidak memahami perumpamaan ini, bagaimana Anda akan memahami orang lain?" Dia melanjutkan, "Penabur menabur pesan Tuhan. Beberapa orang yang mendengarnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Begitu mereka mendengarnya, setan datang dan menghapus pesan yang ditanamkan di dalam hati mereka. Orang lain seperti benih yang disemai di mana banyak batu. Ketika mereka mendengar pesan itu, mereka langsung menerimanya dengan sukacita, tetapi setelah beberapa saat, orang-orang ini meninggalkan pesan tersebut karena tidak mengakar di dalam diri mereka. Dan ketika penderitaan dan penganiayaan datang karena pesan itu, mereka segera meninggalkan iman mereka. Yang lain mirip dengan benih yang disemai di tengah duri. Mereka mendengar pesan itu, tetapi ketika keprihatinan dunia ini muncul, ilusi kekayaan dan ambisi lainnya, hal-hal ini melumpuhkan pesannya, dan tidak membuahkan hasil. Dan ada orang yang seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Mereka mendengarkan, dan menerima pesan, dan menghasilkan panen yang besar, beberapa 30, lainnya 60, dan yang lainnya 100 kali lebih banyak dari yang ditanam. Yesus melanjutkan, "Apakah ada yang kebetulan menyalakan lampu untuk diletakkan di bawah keranjang atau di bawah tempat tidur? Tentu saja tidak. Untuk menerangi dengan baik, itu harus ditempatkan di tempat yang tepat. Karena segala sesuatu yang tersembunyi akan ditemukan, dan segala sesuatu yang tersembunyi akan diketahui. Jika Anda memiliki telinga untuk mendengar, maka dengarkan." Dia juga berkata, "Perhatikan apa yang Anda dengar. Tuhan akan menggunakan aturan yang sama untuk menghakimi Anda seperti yang Anda gunakan untuk menilai orang lain. Dan bahkan lebih keras. Siapapun yang menerima akan menerima lebih banyak. Tetapi siapapun yang tidak memilikinya, sedikit pun yang dimilikinya akan diambil darinya." Yesus berkata, "Kerajaan Allah seperti orang yang melemparkan benih ke bumi. Apakah dia bangun atau tidur, itu bertunas dan tumbuh, tanpa dia tahu bagaimana itu terjadi. Tanah itulah yang menghasilkan buahnya. Pertama tanaman muncul, kemudian telinga, dan kemudian biji-bijian yang memenuhi telinga. Ketika telinganya matang, pria itu mulai memotongnya dengan sabut, karena sudah waktunya panen." Yesus melanjutkan, "Dengan apa kita bisa membandingkan kerajaan Allah? Perumpamaan apa yang bisa kita gunakan untuk ini? Itu seperti biji susawi, yang merupakan biji terkecil dari semua biji. Tetapi setelah disemai, tumbuh banyak hingga menjadi yang terbesar dari semua tanaman.
dan cabang-cabangnya sangat besar, sehingga burung-burung bersarang di antara daun-daunnya. Jadi, dengan menggunakan banyak perumpamaan seperti ini, Yesus berbicara kepada orang-orang dengan cara yang dapat mereka pahami. Dan dia hanya berbicara kepada mereka menggunakan perumpamaan, tetapi dia menjelaskan semuanya secara pribadi kepada para murid. Malam itu, Yesus berkata kepada para murid, "Mari kita pergi ke seberang danau." Jadi mereka meninggalkan orang-orang di sana, naik ke perahu yang Yesus tumpangi, dan pergi bersamanya, dan perahu lain menemaninya. Tiba-tiba, angin yang sangat kencang mulai bertiup, dan ombak memecah sangat kencang di atas kapal sehingga air sudah mulai penuh. Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu, dengan kepala di atas bantal. Kemudian murid-murid membangunkannya dan berkata, "Guru, kami akan mati. Apa kamu tidak peduli tentang itu?" Kemudian dia bangun, berbicara keras dengan angin dan berkata ke danau, "Diam, tetap tenang." Angin berhenti, dan segalanya tenang. Kemudian ia bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih belum beriman?" Dan para murid, dengan penuh ketakutan, berkata satu sama lain, "Siapakah orang ini yang bahkan mengatur angin dan ombak?" Markus 4:1-5